Hai anak-anak, kembali lagi di video kedua untuk hari ini, tetap di pembelajaran tema 1, subtema 1 di pembelajaran kedua. Ya, jadi untuk materi hari ini, materi kedua hari ini, pembelajaran 2, muatan PPKN kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Ya, materinya adalah kerjasama dalam keragaman, di mana perbedaan bukanlah penghalang untuk melakukan sebuah kerjasama anak-anak. Jadi perbedaan itu indah jika memang kita bisa menyikapinya dengan positif pastinya. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang keragaman suku bangsa. Pak Guru akan ajak kalian untuk mengingat lagi berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia. Ya. Oke, yang pertama itu di Pulau Sumatera. Salah satunya ada suku Batak, ada suku Minangkabau, ada suku Aceh. Lalu yang kedua di Pulau Jawa dan Bali pastinya ada suku Jawa. Ada suku Sunda, ada suku Betawi, dan yang terakhir ada suku Bali. Lalu yang ketiga di Pulau Kalimantan ada suku Dayak, suku Banjar, dan suku Melayu. Ya, lalu di Pulau Sulawesi ada suku Bugis, ada suku Minahasa, dan ada suku Bukol. Lalu Kepulauan Nusa Tenggara ada suku Sasak, suku Sumba, dan suku Dawan. Lalu yang terakhir ada Kepulauan Maluku dan Papua, ada suku Tobelo, ada suku Dani, dan suku Asmat. Dan sebenarnya masih banyak suku-suku lagi di Indonesia. Ada ribuan suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Kita harus bangga anak-anak ya. Di Indonesia itu memiliki banyak suku bangsa dan kita tetap rukun. Kita tetap hidup rukun. Kita selalu bekerja sama dengan suku bangsa lainnya yang ada di Indonesia. Oke, next kita akan lanjut ke materi PPKN. Ya, dimana yang pertama itu bentuk kerjasama antar suku bangsa. Yang pertama ada kerja bakti anak-anak. Ya, dimana kerja bakti itu merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Salah satu contohnya adalah kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah di lingkungan tempat tinggal kalian juga ada kegiatan kerja bakti? Jika ada, tulis di kolom komentar. Nanti Pak Guru akan tanya-tanya sedikit yang akan komen di bawah. Ya, jadi salah satu contoh kerjasamanya adalah kerja bakti. Yang pastinya kerja bakti ini menghasilkan kegiatan yang positif. Kerja bakti membersihkan lingkungan. Selain lingkungan jadi bersih, hubungan antar masyarakat juga semakin terjalin baik anak-anak. Ya, jadi jika ada kerja bakti di lingkungan rumah kalian, jika bisa, kalian harusnya ikut membantu. Tetapi dalam kondisi seperti ini, lebih baik Pak Guru menyarankan stay safe at home pasti. Oke, selanjutnya bentuk kerjasama selanjutnya adalah festival budaya. Ya, jadi ini salah satu contoh festival budaya, festival tari di Lumajang, Jawa Timur. Nah, jadi festival budaya itu adalah acara yang menampilkan kebudayaan dari seluruh provinsi di Indonesia. Masyarakat dari beragam suku bekerja sama menampilkan kebudayaan yang dimilikinya. Nah, di sini ada kata masyarakat dari beragam suku. Jadi hampir semua ya. Maksudnya berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia bekerja sama menampilkan kebudayaan yang dimilikinya. Ya, itulah salah satu contoh dalam festival budaya. Selanjutnya, yang ketiga, selain ada festival budaya, pastinya ada festival makanan tradisional. Nah, siapa yang pernah
ikut atau pernah mengunjungi festival makanan tradisional yang ada di Indonesia? Mungkin yang ada di daerah kalian? Pasti pernah dong ya. Mungkin di daerah kalian ada festival perayaan ulang tahun daerah, mungkin ulang tahun kabupaten. Biasanya ada festival makanan tradisional. Ya. Jadi di mana festival makanan tradisional adalah acara yang menampilkan berbagai makanan khas Indonesia. Para penjual bekerja sama untuk menyajikan berbagai makanan khas daerahnya masing-masing. Ya, jadi semua makanan khas daerah Indonesia biasanya berkumpul jadi satu di festival ini, sehingga masyarakat yang datang dari luar daerah tersebut bisa menikmati makanan khas Indonesia yang dari daerah lain. Contoh, Pak Guru dari Bali, Pak Guru ingin makan apa ya? Makan sate khas Madura, pasti ada di sana. Ya, seperti itu. Oke, jadi oh ya maaf, ini yang ketiga bukan yang kedua ya. Jadi yang kedua tadi festival budaya, yang ketiga ada festival makanan tradisional. Ya, jadi itulah berbagai bentuk kerjasama yang bisa dilakukan berbagai suku bangsa di Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan latihan. Ayo berlatih karena materinya kecil, materinya sedikit. Jadi latihannya banyak. Jadi tetap ada latihan ya anak-anak ya. Jadi yang pertama, latihannya kerjakanlah latihan di buku Bu Pena 4A halaman 11. Jadi di halaman 11 itu ada keterampilan portofolio ya anak-anak ya. Manfaat persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Jadi itu dikerjakan. Kirimkan hasil latihan kalian ke guru wali via WhatsApp. Lalu mintalah bimbingan orang tua jika diperlukan. Ya. Jadi karena ini bentuknya portofolio, Pak Guru minta untuk dikerjakan di buku latihannya. Karena di sini anak-anak disuruh menulis sebuah cerita. Ya, yang pertama itu catat keragaman teman-teman yang ada di lingkungan rumahmu. Lalu tuliskan cerita kerjasama yang dilakukan bersama teman-teman di lingkungan rumah. Lalu manfaatnya. Ya, jadi Pak Guru minta untuk latihan ini dikerjakan di buku latihannya. Jika sudah selesai, kirimkan via WA ke Pak Guru. Baik, sekian. Itu saja pembelajaran pada hari ini. Ada 2 video. Untuk selanjutnya, kita akan belajar lagi pastinya. Jangan lupa di-share, di-subscribe channelnya Pak Guru agar Pak Guru bisa mengupload video setiap hari. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat bekerja. Pak Guru yakin kalian pasti bisa. Sampai jumpa.